Pernah nggak sih, kamu lagi merasa suntuk, capek banget sama hidup, tugas menumpuk, atau baru aja kena omelan? Terus, kamu memutuskan buat makan sesuatu yang enak, entah itu semangkuk mie ayam hangat, sepiring rendang yang kaya bumbu, martabak manis yang lumer di mulut, atau mungkin cuma es krim coklat. Tiba-tiba, rasanya dunia jadi lebih damai. Perasaan itu bukan cuman sekadar kenyang, tapi ada rasa bahagia yang muncul. Kayak hati ini jadi ikut nyaman. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa makanan bisa bikin kita sebahagia itu? Ini bukan lebay, bukan drama. Ini adalah reaksi kimia nyata yang terjadi di dalam otak kita. Dan ini dia penjelasan ilmiahnya. Saat sepotong makanan masuk ke mulut kita, organ pertama yang langsung bekerja adalah lidah. Tapi, lidah itu bukan cuma seonggok daging di dalam mulut loh. Lidah kita punya ribuan kuncup perasa atau taste buds yang bertugas mendeteksi 5 rasa dasar. Manis, asin, asam, pahit, dan tentu saja umami atau gurih. Setiap rasa ini akan mengaktifkan sensor yang berbeda di lidah. Nah, setelah aktif sensor-sensor ini, langsung mengirimkan pesan ke otak melalui jaringan saraf. Jadi, kalau kita ibaratkan, lidah itu fungsinya mirip seperti seorang reporter di lapangan. Dia cuma melaporkan fakta. Dia akan mengirim sinyal ke otak. Bilang, otak, ini rasanya manis nih. Atau, waduh, yang ini gurih banget. Tapi, yang memutuskan apakah sesuatu itu benar-benar enak atau tidak, itu bukan tugas lidah. Keputusan finalnya ada di tangan sang editor utama, yaitu otak kita. Sinyal rasa yang dikirim oleh lidah tadi akan diterima oleh bagian otak yang bernama insula. Disinilah otak mulai memproses informasi rasa tersebut. Tapi, perasaan bahagia, senang, atau nikmat yang kita rasakan, itu nggak muncul di insula. Perasaan spesial itu muncul di bagian otak yang lain, yaitu nucleus accumbens. Apa itu nucleus accumbens? Anggap saja ini adalah pusat kebahagiaan di otak kita. Area ini adalah pabriknya dopamin, sebuah hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas, senang, dan penghargaan. Jadi, ketika kamu makan makanan yang menurutmu enak, otak akan melepaskan banjir dopamin di asterisk nucleus accumbens. Asterisk. Dan dopamin inilah yang membuatmu merasakan sensasi-sensasi luar biasa itu. Perasaan tenang, puas, bahagia, dan yang paling penting, rasa ingin lagi. Makanya, setelah kita melahap makanan enak, seringkali kita spontan bilang, "Wah, gila, enak banget ini." Atau besok, harus beli lagi nih. Reaksi ini bukan kebetulan. Ini adalah cara otak kita mendaftarkan makanan tersebut sebagai sebuah hadiah atau reward. Otak kita pada dasarnya bilang, "Hey, ini enak, lakukan lagi." Ya, nah, karena dopamin bekerja seperti token hadiah, otak kita jadi belajar. Setiap kali kita makan makanan enak, otak kita seolah-olah berkata, "Lakukan ini lagi, ini bagus, ini menyenangkan." Proses inilah yang akhirnya membuat kita jadi craving atau ngidam makanan tertentu. Pikirkan deh, kenapa kita tiba-tiba pengen chicken wings, pedas, semangkuk Indomie di tengah malam yang dingin, segelas boba saat jam-jam kritis, atau seloyang martabak setelah gajian? Seringkali itu bukan hanya karena kita lapar secara fisik, tapi karena otak kita sedang menagih dosis dopaminnya lagi. Otak kita ingat bahwa makanan-makanan itu adalah sumber kebahagiaan instan. Mekanisme ini sebenarnya sangat mirip dengan cara otak kita merespons hal-hal menyenangkan lainnya. Misalnya, saat kita mendengarkan musik favorit yang bikin semangat, saat kita asyik main game yang bikin ketagihan, atau bahkan saat kita lagi asyik ngobrol sama orang yang bikin kita nyaman. Makanan enak masuk dalam kategori yang sama. Sebuah sumber kebahagiaan instan yang mudah diakses. Tapi, ada satu lapisan lagi yang membuat makanan terasa jauh lebih spesial. Sesuatu yang membuatnya lebih dari sekadar reaksi kimia di otak. Makanan sangat terhubung dengan memori kita. Coba deh, kamu ingat-ingat, pernah nggak
Bau nasi goreng yang sedang dimasak tiba-tiba mengingatkanmu pada suasana rumah? Atau rasa es krim tertentu yang langsung membawamu kembali ke kenangan masa kecil? Atau mungkin makan mie instan di akhir bulan yang mengingatkanmu pada masa-masa perjuangan saat ngekos dulu? Jadi, makanan itu bukan cuma soal rasa di lidah. Makanan adalah emosi. Contohnya begini. Mungkin rasa bakso di depan sekolahmu dulu sebenarnya biasa saja kalau dinilai secara objektif. Tapi, perasaan bahagia saat memakannya itu luar biasa. Kenapa? Karena saat makan bakso itu, kamu teringat momen momen berharga. Saat ketawa bareng teman-teman. Saat kehujanan tiba-tiba dan berteduh di warung bakso itu. Atau sekadar kenangan pulang sekolah bareng di masa-masa yang terasa lebih ringan tanpa beban. Jadi, ketika kita makan makanan enak, yang kita rasakan itu bukan cuma manis, asin, atau gurih, tapi kita juga merasakan kenangan, kehangatan, dan rasa aman yang terbungkus di dalamnya. Inilah alasan mengapa makanan bisa membuat kita bahagia secara emosional, menyentuh bagian terdalam dari diri kita. Jadi, pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa macan itu bukan cuma soal mengisi perut yang kosong. Macan adalah sebuah pengalaman yang kompleks dan indah. Ini adalah kombinasi dari sensasi rasa di lidah, pelepasan hormon dopamin di otak, dan juga jalinan memori emosional yang terhubung dengan setiap jengkal perjalanan hidup kita. Ketika kita dengan tulus mengucapkan, enak banget, yang sebenarnya kita rasakan adalah hasil kerjasama yang luar biasa antara lidah, otak, dan hati kita. Dan itu adalah hal yang indah. Karena ternyata, kebahagiaan itu bisa jadi sesederhana, menikmati sepiring makanan favorit kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya. Biar kita bisa terus belajar hal-hal seru bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.